Saya masih berada di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya ingin melihat lebih jauh keberhasilan desa wisata ini dalam mengembangkan potensi wisatanya, utamanya dalam mengembangkan paket wisata berdasarkan potensi. Dan terbukti, dengan paket wisata yang ditawarkan, desa ini sukses mendatangkan banyak wisatawan. Sebuah desa wisata yang mandiri terjadi karena para pengelolanya mampu mengembangkan produk wisata secara terintegrasi, yakni mampu mengelola sumber daya dan potensi secara sistematis termasuk dalam mengembangkan produk paket wisata. Membuat produk wisata dalam bentuk kemasan atau paket wisata harus dilakukan dengan perencanaan yang matang karena menggabungkan antar komponen sumber daya ke dalam satu rangkaian perjalanan atau paket. Halo Pak Yana. Iya, ketemu juga. Iya, ketemu lagi. Udah lama Pak? Nggak, Ya. baru aja. Maaf tadi ada Iya. acara sedikit ya. Siap. Ya. Pak Yan, Ya. saya mau nanya nih aktivitas Pokdarwisnya yang bikin paket wisata nih Pokdarwisnya. Oh iya Pak, ya kita punya 11 paket wisata. Apa aja tuh Pak Yan? Pertama mungkin wisata religi, Religi, ya kemudian ada wisata trekking trekking, dan juga ada live-in. live-in. Ya. Pak Yan, di sini untuk aktivitas wisata yang melibatkan komunitas masyarakat ada apa aja? Oh iya, betul sekali. Jadi di sini antara lain ada ecoprint, Koprin? itu membuat cenderamata dari bahan-bahan alam di sini. Dan juga yang paling ngetren itu adalah jalak Bali. Jalak Balinya? Jadi di sini ada 10 komunitas keluarga yang budidaya jalak Bali. Oke. Pak Yan, kalau yang Ecoprint dekat di sini nggak kira-kira? Oh iya dekat Pak. Dekat? Ya. Oke, kalau gitu saya mau ke sana sebentar Pak Yan ya. Oh iya, silakan Oke. Pak Andi. Oke, terima kasih, Pak Yan. Ya, semoga sampai ketemu nanti. menikmatinya. Oke, siap. Maaf, Terima nggak bisa kasih. nemenin ini. Iya. Saya Ada kerjaan. Iya. Oke, terima kasih Ya, Pak Yan. selamat ya, Pak. Oke. Ada beberapa tahapan dari penyusunan paket wisata, di antaranya penggalian ide gagasan, identifikasi semua potensi, pengelompokan potensi yang ada, menentukan skala prioritas kegiatan, menjadikan kesepakatan bersama dengan para pelaku wisata, membuat perencanaan termasuk menentukan harga, serta uji coba program. Permisi. Oh iya, siapa ya? Perkenalkan saya Andi Pak. Ya, saya datang jalan-jalan ke desa Blimbing Sari ini dan tadi diinformasikan oleh Pak Payan untuk bertemu ke sini karena tadi saya tertarik dengan Ecoprint ini. Apa yang saya bisa jelaskan atau bagaimana apa yang Tentang bagaimana sih Ecoprint ini juga dengan desa wisata ini apa dampaknya dari Ecoprint ini dari desa wisata Pak? memang semua ini kami lakukan itu untuk menopang pariwisata Blimbing Sari. Jadi Ecoprint ini saya buat ya semata-mata memang untuk menunjang kepariwisataan di desa ini supaya ada sesuatu yang ya bisa dikerjakan atau dinikmati atau dibeli oleh para tamu yang mengunjungi desa kita Blimbing Sari ini. Kalau saya lihat ini kan Ecoprint ini dari jauh tadi kan bagus sekali Pak. Setelah dilihat lebih dekat lebih bagus lagi. Nah, saya jadi penasaran ini untuk membuat seperti ini bagaimana dan apakah ada jenis daun tertentunya untuk membuat ini? Ya, Ecoprint itu sejauh yang saya pelajari itu ada 2 sampai 3 ya. Yang saya tahu yang pertama teknik pounding itu ya daun dipukulkan di kain gitu. Nanti akan menghasilkan dampak warna di kain. Lalu yang kedua yang sistem steaming itu sistem dikukus. Jadi daun ditempel pada bahan kain lalu dikukus ya, digulung dikukus lalu nanti menghasilkan kain yang sudah ada dampak warna daripada daun-daunan. Pak, kalau ada wisatawan yang datang ke sini, mereka belajar, mereka bisa langsung praktek enggak Pak? Oh iya, itu bagian daripada
boleh dikatakan entertainmentnya kalau di sini ya. Aktivitasnya Jadi kita introduce bahwa ini bisa mereka train di sini, bisa belajar sehingga ya prolong mereka stay-nya ya. Jadi kalau beli itu kan langsung pergi ya. Tapi kalau dengan belajar ya minimal dia perlu waktu untuk tinggal sebentar dan belajar. Mereka boleh latihan, lalu hasil latihannya mereka bawa pulang. Nanti saya ingin belajar kembali ke sini, namun sebelum itu saya mau pergi ke komunitas Jalak Bali. Katanya di sini ada komunitas yang sangat bagus juga, yakni penangkaran Jalak Bali. Itu saya mau belajar ke sana dan nanti saya mau ke sini lagi, Pak ya. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih untuk yang tadi Pak sudah jelaskan. Saya mohon diri dulu, pamit Pak Pendeta. Kak, perkenalkan, saya Andi. Ya, saya tadi datang dari Ekoprint. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang kontribusi dari Jalak Bali ini juga untuk dengan desa wisata di sini. Terkaitan dengan desa wisata, itu untuk wisatawan sendiri sangat antusias dengan adanya burung Jalak Bali di Desa Belimbing Sari ini. Seperti itu. Oke, berapa tadi komunitasnya Pak di sini? Satu komunitas. Satu komunitas Ya. terdiri dari 15 anggota penangkar. Nah, terus kalau misalnya nih, ini kan desa wisata nih Pak, tamu-tamu itu kan datang ke sini. Apa sih yang mereka biasanya sangat tertarik dengan Jalak Bali ini Pak? Seperti apa yang dilakukan oleh tamu? Ya, baik. Untuk wisatawan yang datang ke sini itu biasanya mereka bersuap foto di dekat dengan burung Jalak Bali, itu memberi makan, aktivitasnya seperti itu. Terus kebetulan kami sendiri itu ada program untuk pelepas liaran seperti itu, pelepas liaran ke alam yang nanti di mana wisatawan itu bisa berdonasi untuk ikut serta dalam program pelepas liaran seperti itu. Jadi habitat yang di alam akan lebih terjaga gitu. Wah, jadi menarik sekali Pak ya. Jadi kita bisa datang ke sini dapat ilmu tentang Jalak Bali, kemudian kita juga bisa ikut berpartisipasi untuk melestarikan burung-burung yang langka ini ya. Oke Pak, jadi makasih banget kita udah dikasih informasi tentang ini, saya dikasih info tentang ini. Jadi ini biar bisa juga menjadi ini ya. Kebetulan ketika teman-teman banyak yang datang ke sini ke desa wisata ini, tentunya kontribusi langsungnya bisa untuk ikut melestarikan burung ini. Oke, makasih banyak Pak. Nggih, saya mau lihat burungnya dulu ya. Terima kasih. Desa wisata Belimbing Sari memiliki banyak potensi wisata, di antaranya kerajinan, komunitas jalak, kuliner, dan tentu saja homestay yang menjadi pendukung akomodasi wisata. Kesemua potensi yang ada di desa disusun dalam paket-paket wisata yang bisa mengakomodir semua potensi yang ada. Tujuan utama dibuatnya paket wisata adalah untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan, rombongan maupun pribadi dalam melakukan suatu kegiatan wisata. Dengan cara inilah, pengelola desa wisata dapat menyampaikan informasi kepada wisatawan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wisata di desa. Karena itulah, paket wisata menjadi favorit banyak wisatawan. Dan para pelaku pariwisata, utamanya sebuah desa wisata, harus pandai-pandai menyusun sebuah paket wisata yang terintegrasi untuk memudahkan para wisatawan.